Oh, ya. Oke. Udah ada. Jadi tidak hanya wartawan yang penuh, anggota juga penuh Pak Wamen. Bahkan staf-staf DPD juga penuh merapat. Magnet bukan hanya untuk wartawan, tapi staf-staf juga ingin tahu Pak Purbaya seperti apa sekarang. Ternyata lebih ganteng daripada waktu LBS dulu. Padahal kerjanya lebih berat, Pak. Kita mulai Pak Menteri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Tamsin Lindrung. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota dan pimpinan Komite 4 DPD RI, dan yang saya hormati Bapak Menteri, Bapak Purbaya Yudi Sadewa atau PS. Nah, disebutnya itu. Dan Bapak Wamen, Bapak Swasil Nazara, beserta seluruh jajaran, ada Pak Luki, Dirjen Keuangan, ada Pak Heru Pambudi, ada Pak Febrio, ada Pak Skolani, dan Pak Astera Primanto Bakti, serta seluruh jajaran dari Kementerian Keuangan yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, seluruh yang hadir, dan para wartawan yang sangat setia menunggu Bapak Menteri. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya pada hari ini kita bisa melakukan raker dengan Menteri Keuangan dalam keadaan sehat walafiat. Ini raker pertama Komite 4 dengan Bapak Menteri Keuangan yang baru. Sebelumnya Bapak Purbaya sebagai Kepala LPS juga pernah kita undang untuk memaparkan terkait dengan ekonomi. Memang sudah kita prediksi waktu itu, wah ini eh, warga yang cerdas berbicara ekonomi waktu itu, dan kita prediksi Pak Purbaya ini memang sudah layak menjadi Menteri Keuangan yang ditunggu-tunggu mungkin oleh bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan daftar hadir pada pertemuan pada pagi hari ini, hadir sebanyak 33 orang. Karena itu rapat kerja Menteri Keuangan bersama dengan Komite 4 DPD RI pada pagi hari ini telah dinyatakan quorum. Karena itu maka saya buka rapat ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Menteri, Bapak Wamen yang berbahagia, sebelum saya melanjutkan dari meja pimpinan, saya ingin menyampaikan bahwa anggota Komite 4 ini terdiri dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Masing-masing provinsi diwakili satu orang, dan ada 4 pimpinan, dan semuanya hadir, hanya 5 orang yang belum hadir, masih belum hadir. Mereka anggota mewakili dari banyak aspirasi dari daerah Pak Wamen. Namun sebelum saya nanti memaparkan beberapa hal terkait dengan apa yang akan kita bahas bersama dalam pertemuan ini, kita akan mendengarkan dulu
sambutan dari Wakil Ketua DPD RI, Bapak Tamsil Lingrung. Bapak Wamen, dan Bapak Menteri yang saya hormati, ini hari yang istimewa. Biasanya memang untuk tamu-tamu istimewa itu pimpinan DPD RI akan hadir di tengah-tengah kita. Nah, salah satunya Pak Menkyu ini adalah tamu istimewa bagi DPD RI sehingga pimpinan hadir untuk menyambutnya Pak Menteri. Jadi ada beberapa hal yang ingin mungkin kita dengarkan dari Bapak Tamsin Lindrung terkait dengan apa yang akan kita bahas dan selanjutnya apa yang akan kita kerjakan ke depan. Mungkin waktu saya persilahkan pada Pak Tamsin. Terima kasih Ketua Komite 4 dan Wakil-Wakil Ketua Komite 4 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pak Purbaya, Wakil Menteri Keuangan, Pak Suhasil Nasara, dari tahun 2004 kalau nggak salah sama-sama beliau ini. Ada Pak Skolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, udah berkeliling dari Dirjen ini. Pak Biryo Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Yang dulu mungkin yang Kepala Badan Fiskal ya. Oh, ini yang berubah menjadi Dirjen. Haraan dan Pak Luki, Dirjen Anggaran. Serta Pak Sekjen, Pak Heru. Apa kabar Pak? Sehat ya? Serta seluruh ini Pak Menteri. Ya, saya kira tidak banyak yang saya akan sampaikan karena saya tahu Pak Menteri ini akan bergeser ke acara yang lain, tapi masih di lingkungan Senayan ini. Saya sudah dihubungi tadi teman-teman yang mau menerima Bapak juga siang ini. Yang pertama kita mengapresiasi langkah cerdas Pak Menteri, ya utamanya dalam menurunkan cost money ini dengan penempatan SAL yang ke Himbara itu, saya kira itu satu. Yang kedua, eh, saya memandang bahwa apa yang Pak Menteri lakukan dengan kunjungan ke industri-industri ini perlu replikasi ini. Bahkan kalau nanti memerlukan teman-teman dari DPD untuk ikut diajak mendampingi untuk memberi support, karena saya lihat Pak Menteri sekarang juga banyak berkoordinasi dengan kejaksaan dan penegak keadilan hukum lainnya. Jadi saya kira dari DPD sebagai eh, lembaga negara yang bisa juga berpartisipasi untuk memberikan support terhadap apa yang dilakukan oleh. Kecuali ada dua yang turun, Pak. Pengangguran dan kemiskinan itu tadi. Jadi ada dua aja yang turun. Saya ingin melihat sebenarnya hal-hal yang jadi Pak Menteri ini kan koboi gitu kan. Jadi kita ingin melihat hal-hal yang perlu kita evaluasi bersama kan di dalam raker ini Pak Menteri. Sebenarnya kita ingin melihat banyak hal, terutama kita akan membahas tentang KPD, tentang daerah. Jadi kita akan berbicara Pak Menteri mungkin di forum ini lebih banyak daerah, dana transfer daerah, persoalan-persoalan daerah, karena masing-masing punya problem sendiri di daerah. Karena daerah ini penuh masalah Pak Menteri, yang butuh tangan Pak Menteri untuk menyelesaikan. Begitu. Karena itu kami akan mendaftar teman-teman, eh, dimulai dari kanan kiri, nanti Ibu Novia akan mendaftar, silahkan. Kita akan kasih waktu 2 menit dari masing-masing ya. Pertama Ibu Darwati dari Aceh mana? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.
Yang saya hormati pimpinan DPD RI Bapak Tamzil Lindrung, Bapak Ibu pimpinan Komite 4 DPD RI, yang saya hormati juga Menteri Keuangan Bapak Purbaya beserta seluruh jajarannya yang berhadir. Perkenalkan Pak, saya Darwati Agani, asal dari Provinsi Aceh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai dana transfer ke daerah. TKD Aceh itu berkurang 900 miliar Pak dari perbandingannya dari tahun 2025 ke 2026. Nah, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pembiayaan gaji ASN, P3K, juga pelaksanaan program prioritas, mengingat pendapatan Aceh itu 70% bersumber dari dana dari pusat. Belum lagi pada masa transisi dari pimpinan daerah sebelumnya, ada kabupaten kota di Aceh meninggalkan hutang kepada pimpinan yang baru. Untuk hal ini kami mohon kepada Bapak untuk meninjau kembali besaran alokasi TKD Aceh tahun 2026. Yang kedua mengenai proyek nasional di Aceh yang belum selesai. Ada bangunan pengarah bendungan Rukoh di Pidi, daerah irigasi Jambu Air di Aceh Utara, daerah irigasi Lok Guci di Aceh Barat. Waduk dan irigasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan produksi beras demi ketahanan pangan. Mohon dukungan juga untuk pembangunan terowongan Guru T pada lintas jalan nasional Banda Aceh Calang sangat dibutuhkan untuk menunjang eksabilitas dan keselamatan lalu lintas wilayah Barat Selatan. Untuk informasinya, beberapa waktu yang lalu, tim survei dari Bappenas, Kementerian PUPR, dan Balai Jalan sudah turun ke lokasi untuk peninjauan studi kelayakan. Satu lagi, pada kesempatan ini saya ingin memohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan tanah wakaf Blang Padang yang ada di Aceh, yang sekarang dikuasai oleh TNI Angkatan Darat dengan status hak pakai, agar dikembalikan ke pemilikannya. Tapi setelah dipecahkan 6 provinsi, malah difokuskan jadi satu provinsi yang dapat Papua Tengah. Dan Papua Pegunungan, tambang PT Freeport itu gunungnya sudah masuk satu urat masuk di Provinsi Papua Pegunungan. Dan pengoperasiannya sudah masuk sampai di Nduga dan Lanijaya, Pak Menteri. Dan saya minta ini tolong dipertimbangkan baik, karena kami hanya mengharapkan dana transfer dari pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Menteri, Provinsi Papua Pegunungan memiliki 8 kabupaten, jumlah penduduknya 1,5 juta jiwa. Provinsi ini belum memiliki rumah sakit. Rumah sakit yang layak, yang bertaraf tipe A. Tentunya hal ini tidak seimbang dengan tingkat kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Dengan kondisi seperti ini, sudah saatnya pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Keuangan, Pak Menteri, baru untuk membantu kami membangun rumah sakit vertikal untuk dibangun di Wamena dan membantu rumah sakit RSUD. Mungkin ini keluar dari apa yang kita. Ya. Terima kasih, itu saja. Dan terakhir, ini ada aspirasi dari masyarakat yang saya ada bawa. Nanti saya minta waktu untuk serahkan ke Pak Menteri. Ya, Sekarang atau sebentar, Pak? nanti aja. Oke, Ya. terima kasih. Oke. Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan, jadi kita fokus hal-hal yang bukan bidangnya Pak Menteri, nggak perlu disampaikan di sini, nanti dengan kementerian yang lain. Jadi biar nggak semua masalah nanti Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya Pak Jupri ya. Iya, terima kasih pimpinan. Pak Menteri, saya Pak Jupri Mahmud dari Sulawesi Barat. Saya cukup singkat dengan waktu yang ada.
yang ingin saya mau sampaikan, saya mungkin salah satunya juga yang saya kira sangat mendukung kebijakan Pak Menteri terkait juga ini dengan TKD. Ini memang di awal kami cukup bersuara cukup keras karena memang kamilah perwakilan daerah yang saya kira ini cukup membatasi daerah untuk akselerasi pembangunan di daerah. Tapi Pak Menteri, saya ingin informasikan baru beberapa waktu yang lalu para sekretaris daerah dan balitbandreng atau bapeda daerah di semua kabupaten se-Indonesia, yaitu 514 kabupaten kota, itu mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, didapat informasi bahwa ada 104 kabupaten dan 33 kota yang terdata dan terkompim bahwa daerah tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimum, yaitu belanja wajib mengikat. Nah, ini seperti apa Pak Menteri terkait dengan kondisi ini? Ini kan berisiko kalau belanja wajib mengikat, berarti di situ ada gaji, ada hal-hal belanja yang rutin dilaksanakan yang tidak bisa dipenuhi. Nah, ini bisa memunculkan kondisi yang tidak kondusif seperti itu Pak Menteri. Mungkin seperti apa kebijakan dari Pak Menteri melihat kondisi ini, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Komang, silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi saya langsung saja. Jadi pertama-tama saya mungkin sebaiknya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan sekaligus rasa bangga dan optimis karena ke depan kita banyak berharap dengan kepemimpinan beliau sebagai Panglima Lembaga Keuangan. Kita mengharapkan apa yang menjadi tujuan pokok kebersamaan kita antara Bapak Menteri dan kami DPD RI untuk menciptakan dan mensejahterakan rakyat ini bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, jadi sebelum ini, jadi dalam 2 minggu yang lalu kami sudah melakukan rapat dengan pendapat dengan Himbara. Jadi kami sepakat untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dipandang perlu. Jadi sekaligus dalam rapat penting ini saya menyampaikan kepada pimpinan, semoga setelah pertemuan kita hari ini kita bisa menemukan satu titik temu dalam satu kesimpulan. Karena dalam rapat dengar pendapat bersama Himbara disampaikan untuk kedepannya bagaimana DPD RI melakukan satu fungsi pengawasan, pendampingan sekaligus pelatihan untuk menuju pertumbuhan perekonomian berbasis rakyat, untuk pertumbuhan perekonomian berbasis rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Yang menjadi tujuan pokok dari Bapak Menteri yang sampaikan tadi, agar bagaimana kita bisa tumbuh dan kaya bersama, agar bisa masuk surga bersama, Pak. Jadi seperti yang Pak Menteri sampaikan. Jadi hal ini penting. Bagaimana ke depan Bapak Menteri sekaligus pimpinan DPD Itu kan termasuk daerah-daerah semua Indonesia tergantung dari tangan Pak Menteri. Bagaimana meskipun sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya tanggung jawab Pak Menteri, tapi tanggung jawab kita semua. Tapi saat ini rakyat berharap kepada Pak Menteri untuk buat kebijakan. Nah, saya sebagai tadi ingin melanjutkan tentang PP 38 pinjaman itu Pak Menteri. Kalau saya membaca PP 38 itu bukan dari PT SMI, tapi langsung dari perbendaharaan dari kementerian pinjamannya. Nah ini hanya dapat ya, bukankah tidak tumbang tindih dengan PT SMI nanti Pak Menteri jika ini diperlakukan begitu? Itu pertama, bagaimana nanti regulasinya yang bagi daerah-daerah yang memang belum siap tetapi ingin meminjam, tapi secara persyaratan. Bu Elvia, Ibu Jambi, Ibu Elvianti ya. Elviana, yang pinjaman atau yang tadi cash management udah clear ya. Tadi yang desentralisasi sudah clear. Yang pinjaman-pinjaman nggak jelas itu harusnya memang OJK yang menghandle. Kami nggak punya tangan di sana dan PT PMN itu di bawah BRI bukan di bawah kami. Tapi nggak apa-apa. Nanti kami panggil BRI-nya sama PMN-nya suruh menjelaskan apa yang terjadi, kenapa di reorder lagi perusahaan-perusahaan sehingga banyak tukang pinjam yang nggak jelas itu. Kita beresin tuh Bu. Iya Bu.
Ya rakyatnya mesti hati-hati kalau kalau ngutang juga Bu. Tapi kita akan panggil mereka apa yang terjadi dan gimana cara memperbaikinya. Untuk Kaltim anggaran turun. Oh, cuman segini. Cuman itu bukan alasan juga untuk buat nggak bisa bangun negaranya lagi. Daerahnya sekarang. Kalau kita lihat silpanya masih September ya. Masih ada 4,7 triliun. Hitungan saya biasanya sepanjang dari September ke Desember biasanya paling mereka bisa ambil separuh, habisin separuh. Jadi masih cukup untuk membantu. Cuman gitu, ini di apa dana bagasi ya? DBH. Kalau yang DAU yang segala macam rasanya mereka udah di-adjust, Anda tanya lagi ke sana. Tapi nanti dengan berjalannya anggaran ini kan 2026 kan, Anda kelihatan. Nah, Mereka provinsi tidak berani memasukkan dalam rencana kerja tahun 2026, Pak. Dikarenakan khawatir uangnya ini tidak dicairkan sebelum November mereka ketok palu, Pak. November ini. Ya, akhir November ini ketok palu, Pak. Pengesahan anggaran kabupaten, kota, provinsi. Iya. Pak, kalau yang sudah dialokasi udah clear, pasti kan? Sudah clear. Betul, Pak. Ini kan harusnya dimasukkan juga, Pak. Uang kurang bayar ini dalam rencana kerja mereka tahun depan, Pak. Jadi kalau dana kurang bayar itu DBH itu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Tapi pada dasarnya nggak akan hilang itu. Tapi gini, kalau pertengahan tahun depan clear, sebelum pertengahan tahun depan Ya, clear, silpa jadinya, Pak, anggarannya. Kalau Bapak masukkan di pertengahan tahun, mereka bisa melaksanakannya di perubahan, Pak. Sehingga nggak bisa membangun jalan, Pak, kalau begitu. loh Bu, kalau dananya kan masih banyak, dia bisa pakai yang sisa itu dulu kalau pakai. Sedikit, Pak, 3 triliun, Pak. Kalau itu 3 triliun sampai akhir tahun pasti ada sisa 1 triliun hasil Desember. Kalau saya nggak salah tebak ya. Karena statistiknya begitu, pemerintah pusat juga begitu, daerah juga begitu. Dari situ ke sana separuh nggak bisa dihabisin. Jadi yang itu dihabisin aja dulu. Kalau ini. Nanti jadi yang ini akan kita adjust semaksimal mungkin ya. Banyak daerah yang WA saya juga, cuman begini. Ini kan waktu saya masuk kan ekonomi lagi melambat. Karena melambat, pendapatan pajak juga kurang kan, turun. Jadi semuanya direm ke bawah. Jadi kasih saya waktu sedikit, 6 bulan ke depan, sampai triwulan pertama udah kelihatan kan, April udah kelihatan lebih jelas lah kita bisa diskusikan. Nanti di situ kita adjust. Karena kan anggaran negara, ini kan anggaran negara, bukan anggaran daerah saja. Jadi saya juga dilihat sedang dilihat tuh sama analis domestik sama asing. Situ Menteri Keuangannya menembus 3% defisit ke PDB-nya enggak. Kalau sekarang saya tembus di situ, saya jelek. Tapi nanti kalau tumbuhnya ada 6,5-7%, ruang itu terbuka lebar. Tapi kalau udah 6,5-7%, ya kita nggak perlu ngutang lagi kali. Utangnya akan kecil karena income-nya juga akan naik. Jadi itu yang bisa kita atur sekarang. Jadi jangka pendek ini boleh dibilang masa transisi lah berapa bulan ke depan. Untuk Ibu, fleksibilitas belanja daerah itu dari Ibu Sekar ya, dari Kepri, itu sudah masuk nanti diatur di APBN 2027, jadi nggak usah khawatir. Untuk yang 200 triliun, pertanyaan kan 200 triliun dari Sulut dan yang lain-lain, gimana efektivitas penyalurannya? Apakah saya ikut campur detail dengan penyaluran anggaran itu? Jadi begini, kalau uang itu saya pindahkan dengan alokasi ini mesti ke sini, ini mau ke sini, mau ke sini, itu kan berarti saya merubah anggaran kan, merubah APBN kan. Nanti saya dimarahin DPR, dihabisin sama DPR, kira-kira begitulah. Kenapa merubah anggaran tanpa konsultasi? Jadi yang saya lakukan cuma cash management aja sebetulnya. 200 triliun di BI, saya punya 400 triliun sebetulnya. 425 pada waktu itu. Saya pindahin separuh di bank. Udah, seperti saya pindahin uang saya di sana sebagai cash di 5 bank. Sebetulnya maturity juga nggak saya tentukan, sebenarnya mereka aja ngaco. Lu gue bilang nggak maturity, dibilang 6 bulan. Tapi basically kita udah kasih kode ke banknya. Itu peraturan Menteri Keuangan. Oh gitu. Yang tanda tangan. Iya dia ngasih tahu. Paksa gue ikutin. Karena dia kalau nggak dia nggak mau. Jadi begini. Pada dasarnya kita akan diamkan di sana.
bank akan biasa kan kalau ada deposito dia akan ngalokasiin uangnya kan. Karena kalau enggak dia bayar ke saya bunga returnnya bisa nol kalau ditaruh di berangkas. Jadi dia akan dipaksa menyalurkan uang itu. Itu yang saya paksa sebetulnya perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Malah saya nggak ikut campur. Kenapa? Tapi yang jelas nggak boleh beli dolar, nggak boleh kasih konglomerat. Itu kita dua itu. Itu SBN juga nggak boleh. Kalau nggak mutang-mutang aja saya. Jadi mereka kan kita tahu perbankan sebenarnya pinter. Saya juga pinter tapi malas saya bilang kan, karena biasanya uangnya taruh di SBN atau di BI. Jadi kita pastikan dia memakai itu dengan menggunakan keterampilan dia mendeteksi kredit yang bagus, menyalurkannya seperti apa. Jadi saya memakai keterampilan atau keahlian perbankan untuk menyalurkan itu tanpa ikut campur terlalu banyak. Resiko, makanya saya kadang-kadang kan datang tuh ke bank-bank itu. Saya cuma tanya, pernah ke BNI sama Mandiri, uangnya kemana, penyerapannya berapa, Anda beli dolar apa enggak? Dia nggak ada yang ngaku beli dolar sih, tapi saya yakin beli dikit-dikit lah. Tapi kalau ketahuan, oh, mereka nggak bisa lari. Ya walaupun saya nggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu kan di bawah Danantara sekarang. Tapi kan saya wakil ketua ya, anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danantaranya. Kalau mereka melindungi praktek-praktek yang jelek. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya, saya baru tahu juga. Fun juga jadi Menteri Keuangan. Ini lucu-lucu, senang-senang juga sih. Jadi satu lagi, jatah kur sudah habis yang tadi. Itu informasi yang salah. Jadi kalau catatan jadi dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasiin 228. Jadi ada masih hampir 60 triliun. Pak Menteri, ini kan karena kita kan reses, jadi itu di bank-bank di daerah. Mungkin di BRI di daerah itu yang alokasi mereka yang habis, mungkin belum dikucurkan dari pusat. Tapi keberadaan di setiap daerah rata-rata memang sudah mengeluh, sudah habis. Nanti saya tanya deh ke Menko Perekonomian seperti apa. Oh itu main-main dia bank mana Ibu? Ibu bicara dengan ini anggota Dewan Penasihat Danantara nih. Pak, Dewan Pengawas Bu. jadi kemarin Ada yang bilang begitu, habis. jadi kan kemarin tukur. kami di Sumatera Barat, kita langsung rapat dengan pimpinan bank di Kabupaten Darmasraya, Pak. Jadi ada yang bilang, saya pastinya bank mana ya, dari 5 bank apa itu kami undang, termasuk Bank Nagari, semuanya kan bilang habis. Ini baru Oktober akhir gitu kan, waktu itu kemarin kami rapat. Itu kan memang bukan untuk kur katanya. Bisa jadi Pak, pemahaman pimpinan-pimpinan bank di daerah ini tidak ditularkan oleh bos-bosnya pimwil yang ada itu gitu Pak. Dari BRI ke benda itu ya. Terutama BRI. Jadi nggak paham sampai ke pinca, yang bersentuhan dengan kur kan pinca-pinca ini Pak. Tapi kur itu tidak hanya di pusat, Pak, di daerah, Pak. Di Jakarta pun sama, Pak, jawabannya. Bahwa kuotanya ini sudah habis. Berarti mereka sama ngibulnya, Pak. Nanti saya periksa deh. Iya. Coba lihat seperti apa. Lu yakin belum habis? Belum habis. Enggak, karena begini, Pak. Kan kita paham bahwa kur itu memang kan modalnya adalah modal bank. Bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mensubsidi bunga. Nah, jadi harusnya itu tidak ada kuota. Harusnya loh Pak ya. Tidak ada kuota. Kecuali begini, pemerintah memberikan uang. Oh, kuota subsidi ya. Jadi gini deh. Kalau Tapi ini kan bulan Oktober Pak. Iya Pak, nanti saya periksa. Kalau BRI main-main atau yang ada bank-bank lain main-main, mereka nggak aman. Gitu aja. Pak, kalau kami di NTB itu temuan saya di masyarakat bahwa pelaku UMKM itu nggak berani minjam kur itu karena mereka dimintain agunan, Pak. Jadi banyak sekali saya bilang mana datanya, minta langsung agunan bank mana. Enggak, Bu. Kalau dia atas 100 juta,
Kayaknya pakai agunan tapi di bawah Di enggak. bawah 100 juta Pak, 1 sampai 100 juta itu kan tidak boleh agunan Pak. Nah itu banyak sekali pelaku UMKM nggak mau minjam karena agunan mereka diminta. Dan itu temuan banyak Pak di masyarakat. Oke Bu, kalau gitu ini jelas kan KUR ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja gitu kira-kira. Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tapi biar aja, pajaknya gue gedein ya biar susah hidupnya. Enggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan. Itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM. Untuk UMKM, kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih. Peminjam lama juga katanya, tapi dapat subsidi bunga dari saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit, pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu, nanti siapa yang pegang di sini? Bawa ke, lu yang pegang. Lu bisa meriksa nggak lo? Irjen. Orang kamu ada berapa? Pegawai kamu ada berapa? Saya punya, dia punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup dia. Kita beresin nanti Pak. Jadi itu suatu yang emang dulu pengen kita periksa. Cuman kan itu bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, lu ikut campur kementerian lain. Ya aduh. Tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngelihat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu UMKM nggak dapat KUR. Agak aneh emang sebetulnya untuk saya. Ya lumayan dipakai namanya paling nggak. Buat UMKM. Jadi UMKM itu sering dipakai namanya. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia ketika krisis, gitu kan? Nggak runtuh, masih bertahan. Tapi begitu survive, dilupain dia. Nggak ada program, nggak ada kredit yang jelas. Jadi saya beresin nanti ini. Boleh nggak gue beresin? Menko Pak, ke Menko. Saya beresin sama Menko ya. Tapi enggak, kalau emang enggak itu, saya berhentiin uangnya. Kalau emang nggak tepat sasaran, saya berhentiin uangnya. Subsidi bunga saya berhentiin, biar aja. Oh, uang tadi. Permenko juga Pak. Ini. Jadi pengelolaan Pak. Jadi gini, saya kayaknya royal, tapi nggak royal amat, pedit malah. Saya hitung si bank-bank yang Himbara itu kan relatif bagus, modalnya cukup besar. Kalau ada apa mereka nggak mungkin macam-macam dan saya lihat, saya kan di LPS juga, saya tahu berapa yang dijamin oleh LPS di masing-masing bank itu. Jadi saya berani di sana. Kalau BPD itu cuma 2 miliar per nasabah per bank kan, kira-kira begitu ya. Tapi kita akan lihat mana BPD yang kuat, yang bisa menerima uang itu. Ketika teman saya suruh tanya, nah, Jawa Timur kuat berapa? Kuatnya berapa dia waktu bilang? Cuma bisa nerima 2 triliun. DKI 1 triliun. Jadi tadi saya bingung, begitu dia minta, begitu saya, oke, saya eksekusi. Saya kasih 10. Nggak berani, cuma 1. Jawa Timur minta berapa? Saya 10. Cuma 2. Wah, kalau 1 sama 2 ragu. Itu kan yang kuat-kuat kan. Yang lain pasti mampunya lebih kecil lagi. Jadi saya pikir, lebih bagus saya hidupkan dulu ekonominya. Nanti kalau demand itu naik, baru mereka minta lagi. Jadi program saya itu dulu sekarang menjaga pertumbuhan ekonomi dengan ini yang ada ini. 200 triliun sudah berdampak kan saya perlihatkan tadi kan ke ekonomi. Kalau kurang saya tambah lagi ke bank-bank tadi. Jadi daripada uang saya nongkrong di bank sentral, saya taruh di bank itu biar banknya pada mikir. Ya mereka keberatan, tapi mereka nggak tahu. Kalau uang udah masuk ke perbankan, udah nyampur kan. Pakai yang mana dia nggak tahu. Uangnya udah banyak. Pokoknya dia akan keluar. Dia ngakunya cuma segini, padahal enggak. Yang lain itu sumbernya sama juga dari situ. Udah nyampur uangnya. Jadi bank-bank juga ketipu juga nggak pinter-pinter amat mereka rupanya. Kita akan tambah lagi supaya lebih Tadi juga ada KPPN usulan atau sinyal bahwa ada kebutuhan di daerah untuk mengerti bagaimana manage anggaran dengan baik. Kami punya rencana mengirimkan orang-orang ke daerah ya untuk semacam kursus. Kita punya semua daerah kan untuk bagaimana memanage
anggaran yang baik supaya penyerapannya lebih baik ke depan. Dalam waktu nggak lama kita akan adakan pelatihan. Saya harap ya otomatis nggak langsung tiba-tiba bagus kan, tapi saya pikir dalam setahun, tahun depan lah itu udah lebih rapi lagi. Nggak dalam pengertian nggak ada uang yang nongkrong di daerah terlalu banyak. Apalagi? Dibilang cukup-cukup seperti mereka takut saya salah ngomong, Bro ya. Hah? Udah jam 2. Oh, udah jam 2. Kira-kira itu jawaban dari saya terhadap berbagai masukan yang tadi diutarakan. Saya pikir bagus sekali diskusinya. Nanti yang belum terjawab akan kita jawab secara tertulis dan kami akan follow up secara tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.